Nomor 7, jelaskan dasar hukum gadai dan juga akad-akad yang digunakan dalam Al-Quran dan hadis. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanu maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatah wal yattaqillaha rabbah wa la taktumu syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Hadis riwayat Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudi ila ajalin farahanahu dir'ah. Artinya, dari Aisyah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli makanan secara tidak tunai dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Bukhari. Akad yang berdasarkan firman Allah dan sunnah Rasul adalah akad rohan. Adalah perjanjian utang piutang dengan menahan barang atas jaminan hutang. Di samping akad rohan juga ada akad ijarah. Nomor 8. Jelaskan yang Anda ketahui tentang pasar uang dan pasar valuta asing. Pasar uang. Pasar uang adalah suatu tempat pertemuan abstrak di mana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkan secara langsung maupun melalui perantara. Tujuan pasar uang untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, untuk memenuhi kebutuhan likuidasi, untuk memenuhi modal kerja, membantu pihak yang membutuhkan dana apabila kalah clearing, untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu, membantu pihak-pihak yang mengalami kesulitan keuangan, spekulasi. Instrumen pasar uang. Yang pertama, sertifikasi Bank Indonesia atau SBI. Yang kedua, surat berharga pasar uang atau SBPU. Yang ketiga, call money. Yang keempat, sertifikat deposito. Yang kelima, treasury bills. Yang keenam, commercial paper. Yang ketujuh, bankers acceptance. Pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah suatu mekanisme di mana mata uang satu ditukarkan dengan mata uang lainnya. Tujuan pasar valuta asing: mendapatkan keuntungan berupa selisih harga dan harga jual, mendapatkan bunga atau selisih suku atau swap untuk transaksi pembayaran, mempertahankan jual beli,
pengiriman uang ke luar negeri, mencari keuntungan, pemagaran risiko, kemudahan berbelanja. Jenis transaksi pasar valuta asing: transaksi spot, transaksi forward, komersial, funding, hedging, investasi individu. Peserta pasar valuta asing: bank yang pertama bank-bank komersial, yang kedua nasabah komersial, yang ketiga nasabah kecil, yang keempat bank sentral, yang kelima investment atau merchant bank atau money market. Margin trading: margin dalam pedagang forex merupakan uang jaminan yang disetorkan investor kepada perusahaan pialang berjangka agar investor bisa melakukan transaksi melalui perusahaan pialang berjangka tersebut. Jenis margin trading: yang pertama initial margin atau original margin, yang kedua variation margin, yang ketiga maintenance margin, yang keempat margin call. Nomor 9, buatlah skema tentang sistem kerja kartu plastik. Skema tentang sistem kerja kartu plastik: ada pemegang kartu, ada pedagang atau merchant, ada bank atau perusahaan pembiayaan. Yang nomor 10, siapa saja stakeholder yang terlibat dalam layanan kartu plastik, jelaskan beserta fungsinya. Yang termasuk stakeholder adalah sebagai berikut: pemegang saham, regulator, pemerintah, masyarakat, pelanggan atau konsumen, lembaga swadaya masyarakat, media massa, asosiasi industri, pesaing, mitra kerja, karyawan, supplier, dan bank. Fungsi stakeholder: membuat keputusan, pendukung keuangan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan manajemen langsung. Sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.